Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa qafa wassalatu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan sisi kedua mujakarah Kitabul Arba'ina fi Usuluddin. Masih di halaman 89. Al-aslu salisu fil ghadabi. Asal yang ketiga daripada penyakit batin, yaitu ghadab, pemarah atau mudah emosi. Semalam masalah ini kerusakan batin pertama pada masalah syarhut ta'am, rakus atau luba dalam makanan. Yang kedua, bahayanya itu lisan. Yang ketiga, fil ghadab, ini pemarah atau mudah emosional, mudah emosi. Kayak Pak Imam Ghazali memberikan keterangan dalam kitab Sidin Arba'in fi Usuluddin. I'lam, ketahuilah olehmu wahai orang yang menuntut ilmu, annal ghadaba sil'atu narin iqtasabat min narillahil muqaddah allati tattali'u al-afidah. Ketahui bahwa marah itu adalah nyala api yang diambil dari api Allah Ta'ala, yang menyala-nyala, yang menjala hingga ke dalam hati. Nah, berarti ujar Imam Ghazali, ketahui olehmu wahai saudara-saudaraku, bahwasanya marah atau mudah emosi ini merupakan asalnya daripada nyala api yang diambil dari api Allah Ta'ala yang menyala, yang menjala hingga dalam hati. Imam Al-Ghazali menggambarkan amarah seperti api, sesuatu yang panas, membakar dan mudah menyala. Narullahil muqaddah adalah ungkapan dari Al-Quran yang menggambarkan api neraka yang sampai menembus hati. Ini menunjukkan bahwa sifat marah atau emosional berasal dari tabiat setan, karena setan diciptakan daripada api. Waman galaba alaihi faqad naja'a ila uluki syaitani fa innahu makhluqun minan nar. Barang siapa yang dikuasai oleh amarah, mudah marah ini tersebut maka ia telah cenderung kepada sifat setan, karena setan itu diciptakan daripada api. Berarti orang yang dikuasai amarah, kehilangan kendali diri dan mendekati perilaku setan, seperti mudah mencaci, mudah menyakiti, dan mudah menghancurkan orang lain. Karena itu menahan amarah adalah bentuk melawan sifat setan dari diri manusiaan. Kita sedikit bahkan itu ada nang mudah emosi ada nang lambat. Kemudian ada nang mudah emosi lakasnya ampih, nang hal itu mudah emosi lambat, lapangannya ampih lambat. Nah itu. Wa kasru syiddatil ghadabi minal muhimmati fiddin. Berarti melemahkan atau mengandalkan kerasnya amarah atau emosi adalah perkara penting dalam agama. Nasidin, kita kawalih mengekang sifat marah, mudah emosi, ini termasuk daripada perkara penting dalam agama. Apalagi seorang ustadz, seorang kiai ini marahnya itu dianggap pada bagus, karena kada mampu untuk mengandalkan amarah, sedangkan mengandalkan amarah, mengandalkan pamarah atau mudah emosi,
Ini adalah perkara penting dalam agama kita. Menahan amarah adalah bagian dari jihad nafsi, jihad melawan diri sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kekuatan sejati bukanlah menang dalam pertarungan, tetapi mampu menahan diri kita ketika emosi atau ketika marah. Jadi sedikit marah, kadang kau disambat sedikit marahan. Qala sallallahu alaihi wasallam, laisa sadidu bisur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat bukanlah yang menang dalam gulat, tetapi yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Itu Nabi, orang kuat dalam pandangan Islam bukanlah orang nang perkasa, orang yang gagah, tetapi orang nang kawa menahan atau menguasai hawa nafsunya. Hadis ini menegaskan bahwa kekuatan sejati dalam pengandalan emosi, orang yang mampu menahan amarah saat sedang dipancing adalah pemenang sejati di sisi Allah. Ada kita belum dipancing sudah emosi. Wa qala alaihi salam, al-ghadabu yubsidul imana kama yubsidul sabiru al-asal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amarah itu perusak iman sebagaimana obat pahit merusak madu. Nabi sifat mudah emosi, sifat mudah pemarah ini merusakkan keimanan seseorang sebagaimana bandingannya karena madu dapat dirusak oleh obat yang pahit. Marah dapat menghilangkan manisnya iman. Marah dapat menghilangkan manisnya iman asalkan nyaman simbahyang beribadah. Ketika emosi hilang tunggu dikitan. Orang yang marah sering mengucapkan kata kufur, mencaci atau melakukan kezaliman. Itu merusak hati sebagaimana racun kecil pun bisa merusak madu yang manis. Wa qala alaihi salam, magadiba ahadun qat ila aspawa ala jahannam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang marah melainkan ia telah hampir terjun ke neraka. Nabi, tidaklah seseorang marah melainkan ia telah hampir terjatuh ke neraka. Setiap kali marah, setiap kali kita marah kita berada di tepian kebinasaan karena kita bisa tergerincir dalam dosa besar, memukul, menghina atau memutuskan silaturahmi karena emosi. Qala rajulun, berkata seorang laki-laki kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayy syai'in asadu? Qala ghadaballahu qala pama yanqiduni minal ghadabillah? Qala alla taghdab. Seseorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, apakah hal yang paling berat? Beliau Rasulullah menjawab, murka Allah. Lalu ia bertanya, apa yang dapat menyelamatkanku dari murka Allah? Beliau menjawab, jangan engkau marah. Mudah aja Nabi jangan emosi. Nabi jangan mudah emosi. Ada kita depan menahan amarah manusia menjadi sebab Allah menahan murkanya. Orang yang memaafkan ketika mampu membalas itulah orang yang paling dicintai Allah. Berarti menahan amarah manusia menjadi sebab Allah menahan murkanya. Orang yang memaafkan ketika mampu membalas kita kawa mampu membalas tetapi kita memaafkan itulah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rajulun li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, murni bi amalin wa aqlal. Seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah SAW, perintahkanlah aku suatu amal yang sedikit mudah dilakukan. Ini seorang laki-laki bertakon lawan Rasulullah SAW, minta satu amalan yang sedikit tapi mudah dimelakukan. Sedikit lawan mudah dimelakukan. Faqala alaihi salam, ya Nabi ada, la taghdab, jangan emosi, jangan mudah emosi, jangan mudah marah. Kemudian laki-laki tersebut asa lain. Fa'ada alaihi Rasulullah miraran wa huwa yaqul la taghdab. Asa
laki-laki itu mengulangi pulang sekali, 2 kali, ketiga asa bingung, asa ini dengan jawaban Nabi letak gedap, ini jangan mudah emosi, jangan mudah marah. Ini Nabi memberikan satu amalan yang mudah dilakukan kita, yang mudah, yang nyaman dilakukan. La taghdab, jangan marah, jangan mudah marah, jangan mudah emosi. Ada kita dikit dia langsung emosi. Ini menunjukkan bahwa menahan amarah mencakup banyak kebaikan karena jika seseorang tidak marah, ia akan terhindar dari dosa lidah, tangan, dan hati. Perintah la taghdab bukan hanya jangan merasa marah, tapi jangan mengikuti hawa nafsu ketika marah. Pakai pala tu'azzam afatul ghadabi wa huwa yuhmalu fi jahiri ala darbi wasyammi wa italatul lisan. Bagaimana mungkin tidak besar bahaya amarah, padahal secara lahir ia mendorong seseorang untuk memukul, mencaci, dan memanjangkan ucapan melampaui batas karena emosi apalagi dendam. Amarah yang dibiarkan akan menimbulkan kekerasan fisik dan ucapan dosa. Orang yang marah sering berkata kasar, memukul, atau melukai orang lain Wapil batini alal hikdi wal hasadi wa ijhari su'i wa syamarti wal ajmi alal ibsai sirri wa hatku sitri nani. Ini tadi pandangan pandangan masalah emosi secara jahil. Ini kisahnya tadi karena bisa mencela orang, menyambati orang atau sambil berpanjang kisah. Tapi wapil batinnya pada masalah penyakit batin tentang emosi alal hikdi, inilah bisa menimbulkan dendam. Wal hasadi, merasa senang atas kesialan orang lain wa ijhari su'i, kamu berniat membocorkan rahasia. Wal ajmi alal ibsi, kemudian menyingkap aib. Ini adalah penyakit hati yang lahir dari marah, dendam, dan hasad, menghancurkan hubungan sosial dan menodai iman. Betul ini nang emosi marah ini disebabkan penyakit hati hakat hikit, dendam, wal hasad iri hati, dan menampakkan kejahatan, kemudian membocorkan rahasia. Inilah bisa menimbulkan marah. Ini adalah penyakit hati yang lahir dari marah, dendam, dan hasad, akan menghancurkan hubungan sosial dan menodai iman. Wal parahu bimusibatin maksubi alih wal ganamu bimasiratihi wa kullu wahidin min haji khabais muhlakun. Serta merasa gembira atas musibah orang yang dimarahinya dan sedih atas kebahagiaannya. Setiap satu dari sifat-sifat buruk ini ada hal yang membinasakan. Penting kita tanda marah tuh suka dengan musibah orang, sadih lawan nikmat orang. Inilah adalah puncak kebusukan hati, senang jika orang lain susah dan susah jika orang lain senang. Imam Al-Ghazali menutup dengan peringatan keras, setiap cabang dari marah ada penyakit hati yang bisa membinasakan iman. Berarti kesimpulan ringkasan, marah berasal dari api dan tabiat setan. Menahan amarah adalah bagian dari iman dan jihad terbesar. Dampak marah lahir bisa memukul, mencaci, berkata kotor. Batin dendam, iri, gembira atas musibah orang lain. Menahan amarah sama dengan menahan murqadib Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya salah dan khilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.